Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 akan membahas tentang mengukur, menilai, dan membandingkan perusahaan Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, juga Unit Farm Indonesia, yang disusun oleh Khalifatus Saniyah NPM 1910-10-30-27, Nur Silmi Susanti As-Sofi NPM 1910-10-30-34, Muhammad Fahrul Raihan NPM 1910-10-30-77, juga Novi Sinjaya Dewi NPM 1910-10-30-87. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai kurang rasio dari Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company yaitu sebesar 2,4, di mana artinya aset lancar dari ULTJ yaitu 2,4 kali lebih besar dari liabilitas lancarnya. Nah, meskipun ULTJ mempunyai proporsi liabilitas jangka pendek yang cukup besar, namun aset lancar ULTJ ini juga memiliki proporsi yang besar terhadap total aset, sehingga ULTJ memiliki proporsi aset lancar dan liabilitas jangka pendek yang bisa dikatakan cukup berimbang. Kemudian nilai kurang rasio ULTJ yang cukup tinggi ini menandakan bahwa nilai aset lancar dari Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company atau ULTJ ini lebih tinggi dari liabilitas jangka pendeknya, yang artinya ULTJ ini mampu untuk membayar liabilitas jangka pendeknya. Sedangkan kurang rasio dari Unicharm Indonesia Tbk atau UCIT lebih rendah dari ULTJ, yakni sebesar 1,76, yang artinya aset lancar dari UCIT ini lebih besar 1,76 kali dibandingkan nilai liabilitas jangka pendeknya. Kurang rasio UCIT ini cukup baik, yang menandakan bahwa meskipun nilai dari liabilitas jangka pendek lebih besar dari nilai aset lancar, namun UCIT ini berusaha untuk menjaga kecukupan dari nilai aset lancarnya untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa kemampuan dari Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company atau ULTJ untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar tanpa memasukkan unsur persediaan sebesar 2, yang artinya nilai aset lancar perusahaan ULTJ tanpa memasukkan nilai persediaan lebih besar 2 kali daripada nilai liabilitas jangka pendeknya, sehingga perusahaan dapat membayar liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang liquidnya cukup tinggi. Sementara nilai quick ratio pada UCIT atau Unicharm Indonesia Tbk lebih kecil, yakni sebesar 1,53, yang artinya nilai aset tetap dari UCIT tanpa memperhitungkan nilai persediaan lebih besar 1,53 kali daripada nilai liabilitas jangka pendeknya, sehingga ULTJ atau Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company ini masih punya kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai cash ratio dari Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company atau ULTJ yaitu sebesar 0,7, yang artinya nilai kas dan setara kas perusahaan senilai 70% dari total liabilitas jangka pendek perusahaan. Meskipun nilai kas dan setara kas ini cukup tinggi, namun kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan mempunyai proporsi yang kecil terhadap keseluruhan aset perusahaan, sehingga untuk memenuhi kewajibannya perusahaan masih perlu untuk menggunakan aktiva lainnya. Sedangkan nilai kas rasio dari UCIT atau Unicharm Indonesia Tbk yaitu sebesar 0,55, yang artinya kas dan setara kas hanya memiliki proporsi 55% dari liabilitas jangka pendeknya.
kas dan setara kas yang dimiliki ini dinilai belum cukup untuk membayar liabilitas jangka pendeknya. Sehingga untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, UCIT ini perlu untuk menggunakan aktiva lain selain kas dan setara kas. Jadi dari penjabaran sebelumnya dapat diketahui bahwa kemampuan likuiditas dari ULTJ lebih baik daripada UCIT. Hal ini dibuktikan dari ketiga rasio yang ada, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio, di mana ketiga rasio dari ULTJ menghasilkan nilai yang lebih besar daripada UCIT. Dapat diartikan juga nilai perusahaan ULTJ lebih baik daripada UCIT dalam hal likuiditas. Namun bukan berarti perusahaan UCIT itu buruk, karena di sini hanya perbandingan yang didapat dari kemampuan likuiditas setiap perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang pengolahan aset pada perusahaan Ultrajaya pada tahun 2020. Untuk yang pertama, inventory turnover pada tahun 2020 yaitu beban pokok penjualan dibagi persediaan yang berjumlah 4,04, dan untuk Unicorn Indonesia Tbk pada tahun 2020 yaitu sebesar 11,34. Berdasarkan perhitungan nilai inventory turnover UCIT sebesar 11,34 kali lebih besar dari inventory pada ULTJ dengan nilai 4,04 kali. Artinya perputaran produk konsumtif pada UCIT lebih cepat laku di pasar dibandingkan dengan produk ULTJ. Yang kedua yaitu receivable turnover, yaitu sebesar 10,6. Yang kedua untuk perusahaan UCIT sendiri yaitu sebesar 4,13. Ada penjualan perusahaan pada UCIT di atas mengelola piutangnya tidak lebih baik daripada perusahaan ULTJ. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai receivable turnover UCIT sebesar 4,13 lebih kecil dari nilai receivable turnover ULTJ yang cukup tinggi yaitu 10,6. Yang ketiga yaitu fixed asset turnover untuk Ultrajaya sendiri yaitu sebesar 3,47, untuk UCIT sendiri yaitu 3,24. Berdasarkan perhitungan nilai fixed asset turnover UCIT sebesar 3,24, artinya setiap rupiah aset tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar 3,24 rupiah. Sementara pada ULTJ nilai fixed asset turnover sebesar 3,47, di mana nilai tersebut lebih besar dari UCIT. Artinya setiap rupiah aset tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar 3,47 rupiah. Yang terakhir yaitu total asset turnover. Pada tahun 2020 ULTJ sebesar 0,68. Untuk UCIT sendiri yaitu 1,14. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai total aset turnover pada UCIT lebih besar sebesar 1,14 dari ULTJ. Artinya penjualan yang diperoleh UCIT hanya 1,14 kali lebih besar dari total aset yang diinvestasikan. Sementara nilai total aset turnover pada ULTJ sebesar 0,68, artinya penjualan yang diperoleh ULTJ atau Ultrajaya hanya 0,8 kali lebih besar dari total aset yang diinvestasikan.
Baik, kemudian saya akan membacakan kesimpulan terkait pengelolaan aset pada PT Unicharm Indonesia Tbk atau biasa disebut dengan UCIT dengan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Jadi pada inventory turnover, nilai yang dihasilkan pada PT Unicharm lebih tinggi daripada PT Ultra Jaya Milk. PT Unicharm dengan nilai inventory turnover yang lebih tinggi lebih menguntungkan karena menyiratkan daya jual produk dan mengurangi biaya penyimpanan seperti biaya sewa, biaya utilitas, asuransi, pencurian, dan biaya lain untuk memelihara barang dalam persediaan. Pada PT Ultra Jaya Milk sendiri mendapatkan nilai yang cukup rendah, di mana rasio inventory turnover yang rendah menandakan rendahnya penjualan dan memungkinkan adanya kelebihan persediaan. Tetapi pada nilai receivable turnover pada PT Ultra Jaya Milk menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada PT Unicharm. Receivable turnover merupakan rasio perputaran utang di mana dapat mengukur kemampuan dan efisiensi perusahaan dalam menagih piutangnya. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik dan menguntungkan. Pada PT Ultra Jaya Milk memiliki rasio yang lebih tinggi, maka piutang yang dapat ditagih pada PT Ultra Jaya Milk semakin banyak, sehingga akan memperkecil adanya piutang yang tidak tertagih dan memperlancar arus kas. Kemudian untuk fixed asset turnover pada PT Unicharm dan PT Ultra Jaya Milk memiliki nilai yang tidak terlalu jauh. Perputaran aset tetap ini adalah rasio penjualan terhadap nilai aset tetap. Kedua perusahaan tersebut menunjukkan sudah cukup baik dalam perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Kemudian untuk yang terakhir, total aset turnover pada PT Unicharm memiliki nilai yang lebih tinggi. PT Unicharm menunjukkan bahwa pada perusahaan sudah dapat lebih cepat berputar aktivanya dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.